Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Masyaallah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, ini luar biasa. Saya first time, pertama kali di sini, sambutannya sudah kelapa satu buah. Dan selama saya di sini gitu, baru kali ini loh kita diberikan minum senikmat ini. Masya Allah. Ini degan hijau apa kelapa muda ini? Ikhwani fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat bahwa amal ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Yang pertama, bahwa syarat diterima ibadahnya itu adalah ikhlas. Mana dalilnya? Terdapat di surat apa? Ayat berapa? Wah, kayak kalau nyebutkan ayat keberapa nggak bisa. Wis surat apa wis? Langsung open hadiah. Oh. Halo? Halo? Jenengan kan sampun apal loh, syarat diterima ibadah bagi seorang hamba itu ada dua. Satu ikhlas, dua mutabaah. Sekarang kita tanya, dalilnya mana yang melandasi bahwa ikhlas itu adalah syarat yang pertama diterima ibadah oleh Allah? Hah? Al-An'am koyok piye? Ada lagi yang lain selain Al-An'am? Loh, gampang loh nih. Sinten mau sing nggih Al-Bayyinah. Napa unine? Soh ahsanta. Fadhol. Ini kasihkan hadiah. Kasihkan. Surat Al-Bayyinah dong. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian dalilnya mutabaah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kan pelajaran dasar tah ini. Oke. Kemon. Iki kajian tak ujian Ustadz? Ya dua-duanya. Ya kajiannya ujian bagi antum biar sabar menghadapi ustadz seperti saya. Ayo, wes katok. Ini langsung ini ya, disedot ini. Masya Allah. Sampun.
Lho, pripun jenengan jari ini al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum nopo? Perkataan dan perbuatan. Jenengan sampun ngelampahi, sudah melaksanakannya setiap saat, bahkan ketika berdalil, masya Allah, ibadah antum enggak diterima. Kenapa? Karena tidak mutabaah. Lalu dalilnya mana Pak? Yo sik tak golekane. Aku yo sik lali iki. Tak takoni ustaz, tak SMS dhisik, nek dijawab yo langsung tak jawab jenengan. Masa gitu? Wes, sudah nggak ada lagi. Melambaikan tangan semua. Nggolan aku nek dalil melok-melok. Kan dalilnya gampang. Wes bahasa Indonesia nih wae, nggak usah ayatnya, nggak usah hadisnya. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man sapane wong amila kang amal sapa wong amalan ing amalan suci-suci falaisa alaihi lan ora ana ing atase amalan iku amruna perintah ingsun Allah lan rasule fahuwa moko amalan iku raddun bakal ditolak. Saged terjemahan Jawi ngeten iki? Saged paham? Masya Allah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah. Ngoten to? Pun. Berarti masih tinggal 1 2 3 4. Oke. Kita lanjutkan. Saya tanya lagi. Tema kajian hari ini nopo? Loh, angkat tangan nggak apa-apa, bebas. Soalnya Anda adalah tim, mosok nggak apal kan kebacut. Yang lain tim, coba yang lain tim dulu dah. Kenapa Mas? Pantaskah kita? Baru inget temanya berarti. Saya nggak tahu tadi judulnya. Monggo Mas, monggo. Loh ini bener hakon ini, saya nggak. Saya serius ini, saya tadi lupa ini temanya apa ya. Oke, buat pertanyaan saja. Pantaskah kita? Kira-kira pantas enggak? Sekarang kalau kita ketahui bahwa syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas, maka kebanyakan manusia terjatuh di sini juga. Kalau kita telusuri dan kita perhatikan apa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, rata-rata susah untuk ikhlas. Penghambat utamanya adalah mereka masih ingin mendapatkan pujian dan kedudukan serta penilaian di mata dan di hati manusia. Jenengan teliti kegiatan aktivitas yang kita lakukan yang menjadikan kita tidak ikhlas itu karena pandangan manusia. Dalam aktivitas kita mengajar, belajar, bekerja, menjadi seorang pengusaha, sholat malam, mengaji, seolah-olah kita itu tidak bisa qanaah kalau tidak memberitahukan kepada orang lain. Puasa sunnah kita, misalkan kita bisa, alhamdulillah saya bisa puasa Sa'ban karena kita akan mengikuti Rasulullah SAW. Di saat bulan Sa'ban ini Rasulullah semakin gencar dan semakin memperbanyak ibadah puasa. Dilakukan puasa Sa'ban, tapi selalu endingnya pengen dinilai manusia. Dalam hal apa saja? Ini penyakit kronis, makanya
Kira-kira itu loh, kalau kita tadi sudah tahu, alhamdulillah, sesungguhnya segala puji itu hanya milik Allah. Kira-kira pantas enggak kita ini untuk mendapatkan pujian? Pantas enggak? Enggak pantas. Lalu kenapa manusia berlomba-lomba untuk mencari pujian manusia yang lainnya? Berlomba-lomba untuk mendapatkan penglihatan manusia yang lainnya? Kalau kita paham satu ayat tadi, Al-Fatihah di awal, bahwa yang berhak dipuji itu adalah Allah, maka seharusnya manusia tidak sibuk untuk mencari pujian. Selalu manusia ingin mendapatkan kecintaan manusia. Makanya ada tips agar dicintai manusia, tapi yang syar'i. Kalau kita lihat bagaimanakah hadis Rasul alaihi salatu wasallam, riwayat Bukhari Muslim, ketika ada 3 orang yang pertama kali dihakimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? yakni orang yang pemberani, ya, berjihad, berperang. Satunya bersedekah, satunya mengajarkan ilmu, dan satunya membaca Al-Quran. 3 golongan ini semuanya dianggap batal amal-amal perbuatannya karena tidak ikhlas. Apa penghalang dan pembatal amalan mereka? Ingin dicintai manusia. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, "Wahai si fulan, kenapa kamu berperang?" "Ya Allah, aku berperang untuk fisabilillah, untuk jihad." Apa kata Allah? "Kadzabta, kamu telah berdusta. Kamu berjuang, berperang supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan, dikatakan sebagai seorang pemberani. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat dan sebutan itu. Sudah didapatkan di dunia. Ternyata perangnya hanya sekedar ingin dinilai manusia. Satunya yang mendermakan hartanya siang dan juga malam. Ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu bersedekah?" "Ya Allah, aku bersedekah karena mengharapkan ridho dan wajahmu ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, kamu berdusta. Kamu berinfak, kamu bersedekah, tujuannya supaya kamu disebut sebagai seorang dermawan, gampangan, ahlus shadaqah. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu, sebutan manusia. Yang satunya membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmunya, ditanya di hadapan Allah masih juga berkhilaf dan berdusta. Ini katanya demi Allah, dengan engkau ya Allah niatnya. Kadzabta, sekali lagi kalian berdusta. Supaya kalian disebut sebagai seorang kiroah, qori, sang qori yang suaranya merdu. Kamu supaya dikatakan sebagai seorang alim, ulama yang mengerti ilmu agama. Semuanya menjadikan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Kita nggak pantas untuk menerima sebutan itu. Kalau kita sudah menganggap ada kelayakan dalam diri kita, maka hal itu menjadikan satu benih penyakit hati yang harus dibunuh. Apa itu? Mencari ridhonya manusia dan kecintaan manusia. Perhatikan ini, Pak. Aktivitas jenengan cobalah. Kalau Anda mau merenung sejenak, bahkan suksesnya bisnis Anda, pengennya orang itu tahu, saya ini orang kaya raya, orang yang sukses dengan penghasilan omset per bulan sekian dan sekian. Ingin didengar namanya sebagai seorang pengusaha sukses. Dalam membuat komunitas, dalam membuat konten, para youtuber juga kan pengennya dapat follower dan juga dapat kecintaan ridhonya manusia. Hati-hati, ditata ulang dulu niatnya. Ketika kita mau bikin apa-apa, jangan lupa menata niat itu susah, tidak semudah menata lisan dan menata kata-kata. Itu lebih mudah. Mau ditata, oh pertama pembukaan, kedua isi, yang ketiga penutup.
baru enak, gampang kalau cuma kata-kata, tapi niat dia akan berbolak-balik. Kita nggak pantas. Makanya yang menjadi seorang alim, ya zu alim, masih ada di atas langit, masih ada langit. Nggak layak kita mengaku orang yang pandai, mengaku orang yang pintar, mengaku orang yang alim, mengaku supaya manusia condong kepada dirinya. Bahkan ketika dia berdakwah, ketika dia berkhutbah, supaya manusia menilai khutbahnya bagus, enak, dan yang lain sebagainya. Ketika dia berdakwah, supaya manusia condong kepada dirinya, menjadi pengikut setianya, ngefans berat sama dia. Coba, apa kalau dicari bukan karena keridhaan, kerelaan, dan kecintaan manusia? Ini loh Pak, makanya penghalang ini. Kalau Anda dalam setiap aktivitas jenengan ini selalu dalam gerak-geriknya ingin dilihat manusia, itu alamat amalan kita tidak bisa terangkat. Tapi kalau kita lihat, ternyata setiap hari yang kita lakukan selalu pengen dilihat manusia. Sampai membaca Al-Quran aja diupload loh. Mau makan degan gini aja diupload. Nah, ini kan saya mau kajian ya, tak upload degan. Masya Allah, saya dikasih degan wungkul ijo pisan. Nah, kan lainnya biar komen. Bisa jadi kan saya nggak ikhlas. Kita nggak tahu. Karena selalu pengen dilihat manusia dan didengar manusia. Ada sum'ah, ada riya. Ini semua adalah penyakit-penyakit penghalang bagi amalan kita untuk terangkat ke langit. Sedangkan Islam, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan manusia, maka syariat sudah mengajarkannya. Gak usah selalu setiap aktivitas kita ingin dinilai oleh manusia, dipuji oleh manusia. Itu akan membatalkan amal. Tapi Islam mengajarkannya. Islam mengajarkan kalau ingin mendapatkan kecintaan manusia itu harus tetap mengikuti prosedur apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya pelet, pengasihan, atau buka aurat apa? Totok aura wajah. Aura namanya ya, bukan aurat ya, bukan ya. Totok aura wajah itu khusus loh Pak. Bu, ya di salon tuh ada totok auranya biar terbuka, cemerlang. Biar orang itu seneng sama dia. Islam tidak mengajarkan untuk pasang sosok. Pengasihan, pasang sosok, pelet, tujuannya apa sih? Supaya manusia cinta kepada dirinya. Dan semua itu perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Rasulullah SAW telah bersabda, inna syirka wat tamaim wat tiwala syirkun. Ini inna tamaim, sesungguhnya mengalungkan, inna ruko, dan juga jambi-jambi yang tidak syar'i, jambi-jambi yang mengarah kepada perdukunan, serta pelet atiwalah, itu adalah syirik, nggak boleh. Berapa banyak manusia yang pasang susu supaya kelihatan mempesona dan orang tertarik, tergila-gila terhadap dirinya. Berapa banyak orang yang buka totok aurah wajahnya supaya orang juga kesemsem dan juga ngefans sama dia. Semuanya untuk ingin mendapatkan kecintaan manusia. Yang kedua, mencari ridho manusia, mencari cinta manusia, itu selamanya tidak akan bisa dicapai. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Nggak mungkin. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan manusia, kita lakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh syariat, maka itu belum tentu menjadikan manusia pasti cinta kepada kita, belum. Tapi dengan cara itu
insya Allah Allah akan membukakan pintu manusia untuk mencintai kita. Tapi kalau kita semuanya berharap supaya manusia cinta sama kita, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Karena Rasulullah SAW orang yang paling bagus budi pekertinya, paling tinggi mulia akhlaknya, tetap juga dibenci oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Siapa yang nggak tahu akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya yang jujur, amanah, mengalah, sabar, memaafkan, semua tahu. Tapi tetap ada yang nggak suka. Jadi kalau kita berdakwah, ada sebagian yang suka, ada sebagian yang tidak, itu sudah lumrah dan wajar. Yang penting cara harus sesuai. Para sahabat juga demikian, nggak mungkin semuanya bisa berjalan mulus, semua mencintai kita, karena manusia itu seperti netizen. Tahu netizen, Pak? Salah bener menang. Yes. Niku netizen. Ono opo ae mesti di komen. Mangke jenenge netizen. Netizen apa netizen sih, Pak? Netizen ya. Lihat para netizen itu. Woi, koyo gak duwe dosa, gak duwe salah. Ada orang melakukan demikian, tetet komen terus. Ada orang berpikir demikian, komen terus. Begitulah memang netizen itu. Semuanya dianggap benar sama netizen. Kalamun nasi la yantahi, perkataan manusia tidak ada bisa berhenti. Ya kalau kita umpamakan seperti orang yang bawa onta sama anaknya itu loh, itu kan kisah masyhur ya, kisah masyhur. Gak ditumpai ya digunem wong, ditumpai ya digunem, ditumpai salah siji ya digunem. Wes ditumpai bapake lah untone, dikit terus menungso komen wong jenenge netizen ya. Lah iya pancen wong tuane gak pinter, mosok DM numpak unta tapi anak dijarno melaku, pancene wong tuane gak bener. Wes krungu kupinge salah kira, wes ganti nak kowe le sing numpak le, ganti yang naik adalah anaknya. Yo tetep ae digunem wong jenenge netizen. Lah iya anak gak beradab gak berakhlak, masa bapaknya gitu disuruh jalan sedangkan dia naik sendirian di atas onta. Oke. Salah maneh. Wes gak numpak karo le. Gak numpak karo yang ngono. Lah iya bapak sa anak podo gak pintere. Wong ono unta kok diglendeng tok. Lah apa manfaate nggawa unta? Ngono. Ya salah maneh. Ayo le numpak karo le. Ganti maneh. Tidak berperi kehewanan. Onta kecil ditumpaki wong loro ya jelas penyet. Raja tega. Lho, ya napa iki wis bingung, pusing-pusing dibeleh unta iki disate ae wis. Gak ngene gak perkara. Karena manusia, Pak. Jenengan dadi wong apik ya mesti digunem, dadi wong elek ya tetep digunem. Sembayang nggih kopi ya ana sing gunem, gak nggih kopi ana sing gunem. Lah ya kopi kaya wong Taliban aja teroris sih. Kopi aku sing nasional kok ngene iki lho, kopi Pak Presiden yo ngene. Iki kopi ngene-ngene iku duduk kacing iki kopi putih, gak pantes, Bro. Ngono. Wong jenenge wong Pak ya. Ono sing dikomen. Wis, itu salah satunya. Maka ketika seseorang mencari cintanya manusia, maka hal itu tidak mengharuskan dapat cintanya mereka. Tapi yang jelas kita harus sesuai dengan tuntunan syariat. Maka seseorang dicintai manusia itu karena dua hal. Manusia itu dicintai oleh manusia yang lainnya, atau seseorang dicintai manusia karena dua hal. Ada yang tahu dua hal ini? Wah tambah angel iki Ustaz, kurang tahu dipelajari koyo. Pas gak melebu Ustaz. Yang pertama,
Yang harus diraih dulu adalah apa? Cinta dan ridhonya Allah. Supaya Allah meletakkan penerimaan di hati manusia. Ini poin pertama, Pak. Jangan langsung cari ridhonya manusia, keliru. Tapi cari dulu cinta dan ridhonya Allah. Baru nanti Allah akan meletakkan kepada hati manusia supaya mereka mencintai hamba tersebut. Yang kedua, karena akhlak dan perbuatannya. Dua hal ini, Pak. Ismail Buto ini sudah masuk tahu pelajaran, nanti ditanya nggak bisa, nggak boleh beralasan, nggak masuk Ustadz aku. Yang pertama apa? Meraih cinta dan ridhonya Allah terlebih dahulu. Karena kalau Allah sudah cinta, pasti manusia akan dijadikan contoh kepada dirinya. Dalam hadis yang panjang sekali sebenarnya, riwayat Bukhari dan juga Muslim, Innallaha idza ahabbal abda, sesungguhnya Allah jika mencintai hambanya, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Sudah, otomatis malaikat Jibril akan mencintai hamba yang ditunjuk oleh Allah. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit semuanya, wahai penduduk langit, Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit mencintai si fulan. Kemudian diletakkan di bumi supaya manusia mencintai hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Jangan keblinger, cari dulu bagaimana cara kita untuk meraih cinta dan ridhonya Allah. Kalau itu sudah kita dapatkan, gampang bagi Allah. Allah itu yang membolak-balikkan hati manusia. Karena hati manusia itu berada di jari jemari Allah dan dibolak-balikkan kaifa syaa. Gampang. Dulunya benci jadi cinta, dulunya musuh jadi teman akrab, teman baik. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi fokus kita bagaimana sih caranya Allah bisa mencintai kita. Dan yang kedua dalilnya dengan akhlak dan perbuatannya. Dan itu banyak. Salah satunya hadis yang sahih, ja'a rajulun ila nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alahu, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku satu amalan. Idza amiltuhu, jika aku amalkan amalan itu, ahabbani Allah wa ahabbaniyan nas. Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Loh, dua-duanya ini langsung. Ini berat. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan aku satu amalan. Dan jika amalan itu saya lakukan, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia juga cinta kepadaku. Oh, ini kan saking senengnya, saking semangatnya sahabat, Pak. Pengen mendapatkan dua-duanya. Maka Rasulullah menjawab, ushud fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintai engkau. Wa ushud fima aidin nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Ojo delap, ojo jaluan, ojo rakus, ojo tamak. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan cinta kepada engkau. Insyaallah. Dalilnya satu, juhud terhadap dunia kalau ingin dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh manusia,
ojo mengharap apa-apa yang di sisi manusia. Kalau jenengan lihat ada anak kecil gitu ya, ada anak kecil saja nek jualuan iku jenenge arane delap dalam bahasa Jawa. Delap jaluan. Ana wong nggawa permen dijaluk permen, ana nggawa balon dijaluk balon, ana nggawa korean dijaluk korean. Ana nggawa apa ae mesti dijaluk. Iku delap. Dan iku yo enggak bagus sebenarnya, apalagi makanan ya, njaluk nang kanca-kancane kan yo malu-maluin. Kita sendiri juga sama. Kita sendiri juga gitu. Jangan sampai memohon, meminta-minta kepada manusia. Maka hal itu termasuk kekurangan bagi kita. Itu adalah kekurangan bagi kita. Kecuali itu sangat urgent, kecuali itu memang sangat membutuhkan pertolongan, butuh solusi. Ustadz, saya seperti ini, bagaimana caranya Ustadz? Nah, mafi muskilah, gak ada masalah. Tapi dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan. Misalkan ya, kecuali kita sudah punya donatur, punya apa, kita sebutkan visi misi begini bagaimana, itu aja. Tapi kalau sampai bikin musola masjid tengah jalan, kemudian minta-minta, ini ada cemplong, ini ada apa, mestalah kebek cemplong, ya ojo khawatir. Ya memang sih bobok kerikil mau opong. Tapi itu juga nggak bagus dong. Bagaimana seperti pemandangan seperti itu? Makanya kita dituntut untuk zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Niscaya Allah mencintai atau manusia mencintai kita. Sudah. Sekarang kita jelaskan dari dua hal tadi. Hal-hal yang menjadikan Allah cinta dan ridho kepada kita. Salah satunya berkunjung ke rumah saudaranya. Itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ziarah berkunjung. Dalam hadis yang sahih, inna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkunjung ziarah ke tempat saudaranya di kampung yang lain. Ya. Kemudian fa'arsadallahu malakan. Allah mengutus malaikat untuk mengikuti si fulan ini. Dan di tengah perjalanan ditanya, "Hei fulan, aina turidu? Ente mau kemana?" "Oh, aku mau pergi ke tempat si fulan dan si fulan di desa yang lain." "Kenapa kamu pergi ke tempat dia? Apakah ada kebaikan yang butuh kamu balas sehingga kamu balas budi?" "Oh, tidak. La ghaira anni ahbabtuhu fillah." Aku tidak ingin membalas budi kecuali karena aku memang cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengaku, "Ini Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah." Dan Isa, sesungguhnya Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Berkunjung ke tempat saudaranya merupakan salah satu sebab yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Luangkan waktu kita, ikhwan, teman-teman sekalian, ke daerah manalah, ya, sebab akan menjadikan Allah cinta dan ridho. Kalau sudah cinta, yang lainnya juga akan diberikan kabar oleh Allah, cintai dia karena aku cinta kepada hamba tersebut. Sudah Isa ini ya? Wah, berarti sudah selesai. The end. Apa to be continued? Berarti sudah tamat ini ya. Tamat dengan rasa penasaran. Ini masih satu yang sebab dicintai oleh Allah. Belum lagi qiyamul lail. Ini kan sebab-sebab yang menjadikan Allah cinta kepada seorang hamba. Berinfak dengan harta yang paling dia cintai.
Ini juga menyebabkan Allah cinta kepada seorang hamba. Kemudian kalau ingin mendapatkan cinta manusia kepada kita, satu ya, ini apa? Dermawan. Jadilah orang dermawan. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian pengen tertutupi keburukan kalian, kekurangan akhlak kalian, maka tutupilah akhlak buruk kalian dengan kekurangan kalian dengan kedermawanan. Kedermawanan itu Pak bisa menutupi kekurangan kita. Wis talah. Dadi orang gampangan dermawan. Butuh apa Pak? Oh butuh kipas angin. Nyo kipas angin. Butuh apa lagi? AC. Nyo iki AC. Butuh apa lagi? Video buat rekam. Yo iki lho. Lho wis talah. Kabeh akhirnya ngelompok nang omah sampean. Kulo Pak. Oh iya nyo wis nomor antrian selanjutnya. Lho wis tah. Sampean model apa no wis samina wa ta'na. Aku butuh gotong royong. Kateng gawe jembatan. Oh siap Pak, budal. Siap dok gak wani muni gak. Wong kabeh mari didermawani gitu. Itu salah satu mendapatkan cintanya manusia. Jadi orang dermawan. Yang kedua, senyum. Sudah tadi sudah kelihatannya kok sudah molak-malik enggak khusyuk, enggak tumak nina nih kajiannya. Sudah Isa Ustaz enggak tumak nina. Ya udahlah kalau gitu. Saya terserah Anda. Oke. Sudah cukup ini berarti Ustaz Agus nggih? Lanjut. Jangan. Gimana ini ya? Aduh. Jadi kalau kita ini mengharapkan kecintaan manusia itu ya, yang pertama apa Pak? Yang pertama apa? Angkat tangan. Oke, Mas, tolong Mas. Nomor 2 Asani. Wis bahasa Arab ae wis pondokan kok ya. Naam, oke. Naam, irfa yadak. Kul enkum. Ngadeg. Gimana yang kedua untuk mendapatkan meraih cinta manusia? Oh akhlak dan perbuatan. Masya Allah. Dalilnya untuk mendapatkan kecintaan Allah dan ridhonya tadi apa? Kesimpulannya aja. Wih cerita apa Mang Ustadz yo? Wis pokoknya ngono Ustadz. Ya wis, nih mana tadi yang jawab? Pokoknya ngono Ustadz kok sampean. Oke tak kei. Dalilnya Allah mencintai si fulan, kemudian memerintahkan kepada wes berarti dibubur. Yang kedua, dalil tadi ya, untuk mendapatkan kecintaan manusia yang kedua kan dengan adab dan perbuatannya, yakni cinta Allah dan cinta manusia. Harus apa? Nggak jelas. Kalau memang Anda rejal laki-laki, angkat tangan baru jawab. Loh ya, kan nggak ada yang angkat tangan toh? Berarti Anda ini perlu diragukan laki-lakinya. Oh Mas, judi dunia dan oke, monggo wis. Monggo Mas, ini Mas loh. Kok dene mar dilokno dudu lanang koyo gak kendel maneh, Pak. Ya udah insyaallah ya kita akan lanjutkan pada kesempatan dan pertemuan yang akan datang. Ya karena waktu jua yang memisahkan kita, ya semoga lah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling berbagi ilmu dan ya supaya kita bisa mengamalkan ilmunya. Ada season part 2, part 3, part 6 wes nanti ya. Insyaallah semoga bisa bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah sekalian, ternyata kita berubah schedule. Kita tambah sedikit saja. Seperti kultum kuliah 70 menit. Monggo saged dinikmati jajane kali minume, kula nonton mawon riyen. Lho eco kan jenengan. Lah kula nek ambek maem mboten saged mulu-mulu mungkin. Sampun? Sebagaimana dalam hadis tadi, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi supaya mendapatkan kecintaan Allah sekaligus kecintaan dari manusia, maka Rasulullah mengatakan uzhud fid dunya, zuhudlah kalian di dunia. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya zuhud itu bukan berarti hidup secara kekurangan, hidup sangat-sangat pas-pasan, sehingga dia nggak mau namanya harta, nggak mau namanya dunia, dengan alasan saya zuhud, saya tidak mau makan daging, saya nggak mau makan sate, nggak mau makan enak-enak, nggak mau pakai baju yang rapi, baju yang bagus, sebab saya adalah orang yang zuhud. Ini pemahaman keliru, ya. Kalau kita lihat bagaimanakah definisi yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa zuhud sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku la yanfa fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Kalau ada perkara yang tidak membawa manfaat bagi akhirat, kita bisa meninggalkan, itu namanya zuhud. Itu salah satunya. Kemudian zuhud itu definisinya adalah ta'alluqul qalbi, yang berkaitan dengan hati, bukan pada penampilan ataupun kekayaan. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai Imam, apakah bisa orang kaya itu zuhud? Tentu sangat bisa, selama hatinya tidak terpaut dengan dunia. Artinya ketika dia bertambah harta tidak gembira, dan ketika berkurang dia tidak sedih. Iki jenenge zuhud, Pak. Nek jenengan ketika hartanya berkurang, boh kena tipu, boh yo mungkin karena sakit sehingga harus biaya rumah sakit mahal, kemudian mengeluh merasa ada yang kurang pada hartanya, berarti Anda belum dikatakan zuhud.
Seumpama Anda mendapatkan rezeki, penjualan omsetnya luar biasa, dapat banyak uang, kemudian senang dan gembira, berarti Anda juga belum dikategorikan sebagai orang yang zuhud. Maka orang zuhud itu tidak gembira dengan bertambahnya harta, tidak bersedih ketika harta itu hilang darinya. Hilang lho Pak, hilang iku ora sedih. Enteng nopo ringan? Enteng nopo ringan? Lah yo enteng muni zuhud ngoten mawon. Tapi maknanya itu dalam. Sehingga para ulama menjelaskan seperti Syekh Al-Syekh bahwa yang namanya zuhud itu tolak ukurnya adalah keterkaitan hati seseorang terhadap harta dan dunia. Bukan orang zuhud itu yang harus makannya harus ngirit, hemat, iwak kerupuk asin jelantah uyah. Jenengan nate semerap iwak jelantah ta? Ini kan makan favorit tahun-tahun 70-80-an. Sekarang sudah nggak ngetren. Coba sekarang ditrenkan lagi, jual nasi jelantah gitu loh. Wow, itu Masya Allah. Tips untuk menggapai zuhud makan ikan jelantah. Ya, bukan itu. Karena tolak ukurnya antara orang yang eman-emanan ngirit sama zuhud itu bedanya tipis. Karena tolak ukur tadi adalah nih Pak, keterkaitan hati dengan harta. Meskipun orang itu nggak kaya, meskipun hidupnya itu misalkan kekurangan, tapi yang dipikir adalah harta, dunia, kerja dan kerja, ya bukan zuhud namanya. Tapi walaupun kaya Pak, jika dia membeli sesuatu karena kebutuhan loh ya, karena kebutuhan, bukan karena menghambur-hamburkan uang, maka itu tetap dikatakan sebagai zuhud. Banyak sekali imam-imam yang kaya tapi mereka dikategorikan sebagai imam yang zuhud, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Lais bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak. Mereka adalah sosok ulama yang kaya raya, tapi mereka tetap mendapatkan predikat zuhud. Karena apa? Mereka tidak bergantung, tidak ambil pusing dengan harta yang mereka miliki. Lais bin Sa'ad itu Pak, hartanya kalau kita lihat itu sampai ratusan miliar. Tetapi Lais bin Sa'ad tidak pernah mengeluarkan zakat. Padahal ratusan miliar tapi nggak pernah mengeluarkan zakat. Loh piye iku Ustaz? Sebab ketika haul dan nisabnya hartanya sudah habis. Haul dan nisab. Nisab itu takaran. Kalau memang dia sudah memiliki harta yang sudah setakaran emas 80 gram, maka dia berhak untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Itu namanya nisab. Haul itu dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Jika sudah 1 tahun nisabnya sudah pas, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Misalkan sekarang Sya'ban, tanggal taruhlah 17 Sya'ban ya, lebih ya 20 Sya'ban lah, 20 Sya'ban. Maka antum harus titeni setiap 20 Sya'ban ini waktunya saya untuk mengeluarkan zakat. Tahun depan juga sama 20 Sya'ban. Kalau ternyata harta Anda pada tanggal 20 Sya'ban nggak mencapai nisab, maka nggak berhak Anda untuk mengeluarkan zakat. Nggak berhak. Dan itu yang dialami oleh Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad itu Pak, tidak ada seorang pun yang membutuhkan bantuan kecuali dia pulang selalu membawa dengan apa yang diinginkan mereka. Mereka yang datang tidak pernah pulang dengan membawa tangan kosong, baik itu kebutuhan kecil ataupun kebutuhan yang besar. Ketika sedekah itu ada orang bawa kurma 1 nampan spread diganti uang 1 nampan 1 M.
Kalau sedekah itu bukan kok 50.000, 20.000, 100.000 ora, jutaan MM-an Pak. Kalau Lais bin Sa'ad ada 3 orang, ya Syekh saya ini butuh berapa sekian, satu sekian ya wis lah kilo gawan duit saem telung M Pak mulih. Wah sewenang Pak, itu sudah terkenal memang. Orang butuh kecil ya dikasih, besar dikasih. Tidak ada orang yang sambat atau butuh kepada beliau kecuali diberi. Nah, demikian juga ketika ada orang kaya yang memakai mobil Alphard. Alphard Pak ya, kan sudah mewah. Berapa M nih Alphard. Tapi kalau beli karena untuk kebutuhan dia, karena perjalanan jauh, supaya ketika ada jegelongan itu ndak geronjal. Ketika mereka itu bisa menikmati santai, tidur bisa nyenyak karena butuh istirahat, maka ketika seseorang beli Alphard itu bukan dikategorikan sebagai berfoya-foya ataupun boros ataupun tidak zuhud, tetapi karena dia beli sesuai dengan kebutuhan. Beli Alphard bukan termasuk pemborosan. Ingat itu Pak ya, kalau dia butuh, misalkan kalau memang dia butuh kamera ini ya, biar enggak HP sing kadang montang-munting ya, untuk dia nyoteng atau yang lainnya, memang dia butuh. Ini memang kalau buat gambar semakin jernih, bagus, berkualitas, sehingga yang nonton pun juga enak, nyaman, namun itu butuh kamera ini. Berapa harganya? 59.999. Nah, oke, beli, itu bukan termasuk pemborosan. Karena memang ini sesuai dengan budget kebutuhan. Jangan nilai semua yang mahal berarti orang itu berlebihan. Tidak Pak, dilihat dari kebutuhannya toh. Tunggangannya yo, kalau kita lihat Nabi, Masya Allah, kuda yang hebat. Tapi apakah Nabi gak zuhud? Nabi adalah sosok orang yang zuhud. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat-sahabat yang kaya raya, tapi mereka tetap dikatakan sebagai orang yang zuhud. Karena zuhud itu terletak pada hati. Jika hatinya selalu bergantung kepada harta, kepada dunia, maka dia bukan dikatakan zuhud meskipun dia nggak punya apa-apa. Kalau orang itu kaya tapi harta hanya ada pada genggaman tangannya, berkurang untuk kebutuhan, untuk sodako, untuk fisabilillah, dan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya, itu bukan termasuk orang yang berlebihan Pak. Kalau memang butuh HP, butuhnya berapa? iPhone 20, 11 enggak level. iPhone 20 bisa apa? Otomatis semua. Buka dewe, ngisi kartu dewe, sembarang dewe Pak, mandiri. HP mandiri Pak, dijarno wis noto-noto dewe nyoteng Pak. Misale ono lho Pak. Kalau memang itu untuk kelangsungan kita, maka itu bukan kategori enggak zuhud. Jadi tolong difahami, bukan berarti orang yang rumahnya bagus sampai tingkat 2, tingkat 3, kalau memang itu ternyata anaknya akeh Pak, lho ya wis dibangun kan 1, 2, 3. Iki kanggo sing nomor 1 paling dasar, nomor 2 lantai 2, yang nomor 3 juga lantai 3 kalau memang istrinya 3. Wah berarti gak kona'ah iku Ustad, soalnya kok rabi telu gak zuhud itu. Loh itu bukan masalah itu, beda ya, beda. Berlebih-lebihan itu, satu kan gak ngentekno Ustad, mau tutup ngono Pak, CJ gitu Pak. Nek pancen foto lho Pak, nek gak foto ya gak usah. Wah foto kabeh ku Ustaz, foto semerap lho, foto melo-melo ku lho. Jadi zuhud di dunia itu meskipun hartanya berkurang tidak jadi beban di hati. Ketika bertambah dia juga tidak girang dan gembira. Tetap karena apa? Ini adalah titipan dari Allah. Dan setiap titipan ini ada haknya orang-orang fakir miskin, ada haknya anak yatim, ada haknya janda-janda yang membutuhkan pertolongan. Ini Pak,
mereka semakin takut. Jadi ya mereka tidak bersusah, bersedih ketika harta itu berkurang darinya. Kalau jenengan sik gremeng kalau hartanya berkurang, kena tipu opo tah, kena liya-liyane, kena musibah, sepeda rusak, motor rewel, mobil rewel ya, mari akine ganti teming bele, ganti klaksone, ganti perdale, ganti opo, sampean mengeluh. Nah aturane dhuwit iki entek kabeh genang mobil iki. Wis berarti jenengan dereng juhud niki. Wong kanggo kebutuhan dhewe, sepeda-sepeda dhewe, mobil-mobil dhewe sing gawe yo awake dhewe. Rusak kok gremeng. Nek kepengin gak rusak tuku sing anyar, gres. Ngono. Bareng motor tuwa, sepeda tuwa, ya terang ae ya gampang masuk angin. Ono sepeda motor masuk angin, glek moga. Wis masuk angin, Pak. Perlu dipijetno, Pak. Kalau badan aja, kalau sepeda motor aja butuh servis, raga juga sama, servis rogo. Butuh diservis juga. Ini kalau juhud. Sedikit lagi Pak, satu lagi lah. Akhlak yang menjadikan manusia cinta kepada kita, tadi kita sudah sebutkan, adalah dengan tersenyum di hadapan manusia. Sosok Rasulullah itu adalah aktsara tabassuman, orang yang paling banyak tersenyum. Bedakan Pak, tertawa dan tersenyum. Tertawa itu macam-macam, disebutkan oleh para ulama. Ada tertawa penuh dengan kesombongan dan kecongkaan. Biasanya guyune seje Pak, ha 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 ha. Ikut tandane wong iku tertawa dengan congkak, ngenyek Pak. Guyu laka-laka, ngono Pak. Ditembak tambah guyu laka-laka. Soalnya sombong. Bedilin aku nek mati lak menter, ha ha ha. Gitu Pak ya. Wis iku. Gak usah wong sakti-sakti, longit-longit nek contoh pewayangan koyo Dasa Muka. Nah, sebab Dasa Muka, Pak. Sopo si Rahwana. Nah. Wah, arek saiki gak ono sing ngerti wayang, Pak. Belas wis. Sing paling dieling-eling Arjuna ngono tok wis. Dan itu ada yang namanya senyum itu menghina dan mengejek. Kalau sombong ya, orang yang congkak angkuh senyumnya seperti itu. Ada orang yang senyumnya itu menghina. Contohnya kaya semrap guyune Mak Lampir. Masih ya diantem sembara ya tetap gitu ya. Tahu Mak Lampir Pak? Iku guyune epol Pak, ngregetno jare sembarane. Karena ada orang guyunya menghina memang. Dan ada guyunya itu di samping menghina ada senyum sinis. Senyum sinis tuh Pak. Ambek ngelirik Pak. Dibagi itu sebutnya para ulama memang Pak itu Pak. Jadi biar tahu mana ini senyum, mana ini tertawa, mana ini tertawa yang diperbolehkan. Sampai Rasul juga pernah tertawa terbahak sampai kelihatan gigi serinya, dan ada tertawa yang dilarang yang tidak sesuai dengan syar'i. Tapi kalau senyum ya, kalau tersenyum ini adalah termasuk salah satu contoh akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Anda bertemu dengan saudaranya, pasang muka tersenyum, rasane adem kayak gak duwe masalah, walaupun nang omah be masalah tok. Masya Allah, Pak pripun kabare, senyum. Tapi sampean disalami, Pak pripun kabare, apik ngene tok. Ya apik. Apa sampean wah wong iki rek golek perkara wong iki lha ngono. Kita kon enak-enak ora senyum to, tapi sengol jawabe. Enggak, sengak pisan. Nah, ini beda ketika kita dengan senyum yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun itu hanya sekedar tersenyum dan berwajah ceria di hadapan saudaranya. Senyum. Dulu ketika salah seorang sahabat mulai masuk Islam, dari awal
Dia selalu melihat Rasulullah selalu banyak tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan itu pengaruh kepada psikis kita, Pak. Kalau kita lihat orang tersenyum dan orang yang murung, kalau lihat orang murung itu ya melok sumpek jenengan nang pojok, maksudnya pojokan kono wong kok ya ngelamun merenung nang kono menanung saknone sih wong iki melase. Nek pas ketok melas, tapi nek ketok menteng-teng metutut ya tambah. Jenengan itu salah satu bentuk dakwah kepada masyarakat, ya. Karena masyarakat itu menilai itu adalah akhlak kita. Walaupun jenengan sakit dalil sampai 1000 dalil, tapi kalau akhlaknya nggak karu-karuan, nggak bisa menyapa, tegur sapa, nggak bisa tersenyum di hadapan manusia dan masyarakat, ya mereka menganggap kita itu orang yang congkak, sombong, dan nggak mau bersahabat, berteman, dan bermasyarakat. Tunjukkan Pak akhlaknya Rasulullah itu di hadapan manusia senyum, bukan senyum kok pas wong kenal kok mesem, gak kenal nyeludur. Nah, tahu nyeludur Pak? Ya wes lewat ngono wae. Sing disapa kanca-kancane tok. Mas. Nah, ana wong iki kok gak kenal nyeludur. Padahal ya sak kampung. Ini bukan termasuk akhlak yang baik. Dakwah itu dari yang terkecil, akhlak kita dulu benahi, adab kita bersama teman sahabat, bersama masyarakat. Ini mengena Pak, ini Pak. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah dan juga para pengikut-pengikutnya. Kita mengatakan mahlus sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ini caranya Rasulullah dalam berdakwah. Bukan langsung dalil, bukan langsung Quran sunnah, tapi lewat akhlak dan perbuatan. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan Pak? Sudah 70 menit kurang. Mungkin tambah niku mungkin. Sifat peduli dan perhatian kepada sesama itu juga termasuk akhlak perbuatan kita yang dinilai oleh manusia. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Jadi juhud dipahami lagi, bukan orang nggak mau beli sesuatu padahal dia butuh, baju dia butuh ya nggak tahu salin pancet iku wae. Gawe ngaji iku, gawe taklim iku, gawe kondangan iku, gawe menghadiri pernikahan iku. Pak kok gak ganti? Juhud awak dhewe iki. Wis gak gelem pamer, takut teriak aku. Masya Allah. Lah kan bukan itu orang sombong. Kan pernah ditanyakan oleh sahabat, seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifar rajul, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang suka memakai baju yang bagus, sandal yang bagus, apakah dia sombong? Oh tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan suka cinta terhadap sesuatu yang indah. Ya insyaallah itu mungkin tambahan sedikit yang bisa kita sampaikan, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu kesempatan, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk saling bertatap muka dan saling berbagi ilmu, saling memberikan manfaat dan faedah, dan semoga hal ini bisa menjadikan jalan yang dimudahkan bagi kita semuanya untuk bisa meraih dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.